Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Teori Pendidikan FGHIJ. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 7. Saya sendiri Nurbaya dan teman saya Juwita Pangesti, Gebi Gita Palira, Rahmawati, Fitri Rahmadani, dan Muhammad Alvin Aidil Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juwita Pangesti. Di sini saya akan menerangkan mengenai teori dan konsep pendidikan menurut Dana Zohar, yaitu kecerdasan spiritual. Menurut Dana Zohar dan Marshall, kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia untuk menghadapi serta memecahkan berbagai macam persoalan yang berkaitan dengan masalah makna maupun masalah nilai. Mereka juga mengatakan bahwa kecerdasan spiritual itu sebenarnya adalah hati nurani kita. Karena apa? Karena kecerdasan spiritual itu dapat membantu manusia untuk membangun dirinya dengan utuh secara intelektual, emosional, maupun secara spiritual. Selanjutnya yaitu adapun tanda-tanda kecerdasan spiritual yang telah berkembang dengan baik. Yang pertama, kemampuan bersifat fleksibel. Maksudnya itu kemampuan untuk menyesuaikan diri kita terhadap perubahan. Yang kedua yaitu tingkat kesadaran diri yang tinggi. Jadi maksudnya itu suatu kesadaran dalam memahami sifat, perilaku, serta perasaan kita sendiri. Yang ketiga, kemampuan untuk menghadapi penderitaan. Yang keempat, kemampuan untuk menghadapi serta melampaui rasa sakit. Yang kelima, kualitas hidup harus diilhami dengan visi dan nilai. Dan yang terakhir, keengganan untuk menyebabkan kerugian yang tidak perlu. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Yang selanjutnya yaitu teori dan konsep pendidikan menurut Michel Borba. Anak usia dini menurut Michel Borba yaitu usia dari 0 sampai 6 tahun. Anak usia dini adalah tahap awal untuk mengembangkan pertumbuhan dan perkembangan pada anak untuk bisa menghadapi masa yang akan datang. Kecerdasan moral dapat dimulai sejak anak masih usia dini. Anak-anak lahir dengan membawa sifat yang besar manfaatnya bagi perkembangan moral. Usia dini disebut sebagai masa kritis dan sensitif, yang akan menentukan sikap, nilai, dan pola perilaku seorang anak di kemudian hari. Di masa kritis inilah potensi dan kecenderungan serta kepekaannya akan mengalami aktualisasi apabila mendapat rangsangan yang tepat. 7 kebajikan utama untuk menumbuhkan kecerdasan moral sesuai dengan perkembangan anak. Yang pertama yaitu empati. Anak cenderung menjadi peka terhadap orang lain, menolong orang lain yang sedang kesusahan dan memperlakukan orang dengan kasih sayang. Yang kedua, hati nurani. Anak cenderung memiliki suara hati yang membantu memilih jalan yang benar daripada jalan yang salah, serta tetap berada di jalur yang bermoral. Yang ketiga, kontrol diri. Anak cenderung jarang memaksakan pendapatnya dan mudah kembali tenang ketika ia frustasi, kecewa, atau marah dan menahan diri dari agresi fisik. Yang keempat, rasa hormat. Anak cenderung memperlakukan orang lain dengan penuh penghargaan, menggunakan nada bicara yang sopan, dan menahan diri untuk tidak membicarakan teman atau orang lain dari belakang. Yang kelima, kebaikan hati. Anak cenderung mengucapkan komentar yang baik dan mampu membangun semangat pada orang lain dan menghibur orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Yang keenam, toleransi. Anak cenderung menunjukkan toleran pada orang lain tanpa menghiraukan perbedaan dan terbuka untuk mengenal orang dari berbagai latar yang berbeda dengannya. Yang ketujuh, keadilan. Anak cenderung memperlakukan orang lain dengan baik, tidak memihak dan mematuhi peraturan, dan mau bergiliran dan berbagi. Teori dan konsep pendidikan menurut Pavlov dan Skinner
Paradigma kondisioning klasik merupakan karya besar Ivan Pavlov, ilmuwan Rusia yang mengembangkan teori perilaku melalui percobaan tentang anjing dan air liurnya. Proses yang ditemukan oleh Pavlov karena perangsang yang asli dan netral atau rangsangan biasanya secara berulang-ulang dipasangkan dengan unsur penguat yang menyebabkan suatu reaksi. Teori dan konsep pendidikan menurut Pavlov dan Skinner. Skinner adalah seorang psikolog dari Harvard yang telah berjasa mengembangkan teori perilaku Watson. Pandangannya tentang kepribadian disebut dengan behaviorisme radikal yang menekankan ilmiah tentang respon perilaku yang dapat diamati dan determinan lingkungan. Menurut Skinner, perkembangan adalah perilaku karena itu, para behavioris yakin bahwa perkembangan dipelajari dan sering berubah sesuai dengan pengalaman-pengalaman lingkungan. Selanjutnya, teori dan konsep pendidikan menurut Piaget dan Vygotsky. Epistemologi Piaget dimulai dengan ketertarikan pada perkembangan persepsi manusia, tidak hanya dalam psikologi pendidikan, tetapi juga hampir semua teori pedagogi. Piaget mempresentasikan teori tentang proses pengembangan pemikiran manusia melalui analisis proses perorganisasian pengetahuan. Menurut Piaget, manusia dilahirkan dengan organisme biologis yang aktif. Manusia hidup sebagai organisme mengeksplorasi dengan mengendalikan lingkungan secara terus-menerus. Teori Vygotsky juga mengandalkan bahwa anak-anak adalah makhluk aktif dan subjektif dan membentuk pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan sosial budaya. Menurut teori Vygotsky, lingkungan sosial budaya berperan paling besar terhadap konten tujuh kognitif dan cara berpikir anak-anak. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan anak-anak terdiri dari aliran konflik dan resolusi dialektif tanpa akhir. Selanjutnya, teori dan konsep pendidikan menurut John Dewey. Definisi pendidikan menurut Dewey diinterpretasikan sebagai suatu bentuk proses di mana masyarakat berusaha mengenal dirinya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses agar masyarakat menjadi survival untuk menjadi kekal dan abadi. Secara khusus, rekomendasi Dewey terhadap pendidikan mencakup dua hal, yaitu metode pendidikan dan kurikulum. A. Metode pendidikan. Metode pendidikan adalah upaya menanamkan disiplin. Metode pengajaran dengan disiplin berarti seseorang mengarahkan pelajaran dengan disiplin dengan cara membuang segala bentuk paksaan, memunculkan minat siswa, dan penciptaan suasana kelas yang partisipatif. B. Kurikulum, di mana kurikulum tergantung pada definisinya tentang pendidikan dan pandangan tentang tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah meningkatkan lembaga-lembaga yang membentuk masyarakat, sedangkan isi pendidikan adalah mata pelajaran yang memberikan impuls kepada anak didik. Konsep demokrasi dalam pendidikan sebagaimana yang dinyatakan Dewey adalah kebebasan dalam pendidikan. Salah satu bentuk kebebasan yang paling penting adalah kebebasan intelijensi, yaitu kebebasan observasi dan pertimbangan yang dilakukan atas nama sejumlah tujuan yang hakikatnya berharga. Baiklah, dari pemaparan-pemaparan yang telah dilakukan oleh anggota kelompok 7, maka dapat kita ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, menurut Dana Zohar, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang dapat membantu manusia untuk menghadapi dan memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah makna dan nilai. Yang kedua, kecerdasan moral menurut Michael Borba dapat dibangun pada anak sejak usia dini, dan kebajikan utama untuk menumbuhkan kecerdasan moral sesuai dengan perkembangan anak. Yang ketiga, teori belajar pengkondisian klasik merujuk pada sejumlah prosedur pelatihan karena satu stimulus dan rangsangan yang muncul untuk menggantikan stimulus lainnya dalam mengembangkan suatu respon. Skinner mempunyai pandangannya tentang kepribadian yang disebut dengan behaviorisme radikal. Yang keempat, Piaget mempresentasikan teori proses pengembangan pemikiran manusia melalui analisis proses pengorganisasian pengetahuan. Menurut teori Vygotsky, lingkungan sosial budaya berperan paling besar terhadap konten kognitif dan cara berpikir anak-anak. Yang kelima, pendidikan menurut Dewey diinterpretasikan sebagai bentuk proses di mana masyarakat berusaha mengenal dirinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.